dakwah-dakwah salafi. Banyak sekali yang mereka lakukan itu teman-teman, tetapi bukan untuk sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, tapi semakin jauh. Mereka merasa kalau dirinya semakin dekat kepada Allah, tetapi semakin melanggar perintah dari Rasulullah. Saya kasih contoh beberapa. Ini perkara yang simple, yaitu ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memelihara jenggot, merapikan kumis, mereka sebaliknya anggap mulun cara apa dasaknya membandingkan dengan senyum cukur jenggot. Dan sebelum saya memutar video tersebut, bahwa kita ketahui para golongan salafi wahabi itu ya memang secara manhaj tidak sama. Mereka seringkali secara spesifik mengkaitkan hukum dengan beberapa kajian hadis secara lahiriah, tapi tidak memahami mekanisme bagaimana hadis tersebut dan bagaimana hadis tersebut tentang hukum yang keluar dari hadis tersebut. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pembahasan yang diusung atau diungkap oleh Harry Pras, tiada lain tiada bukan tentang masalah mencukur jenggot. Saya kok berpikir Mas Harry Pras kurang begitu memahami ya tentang masalah konteks hadis, dan juga para pakar dalam bidang fikih memahami tentang masalah hadis yang orientasinya terhadap hukum mencukur jenggot, sehingga ada perbedaan, kata Harry Pras, ketika mereka menghina masalah jenggot, tapi kalau orang Wahabi tidak mencukur jenggot. Itu yang menjadi perbedaan. Seakan-akan yang saya amati apa yang disampaikan Harry Pras, bahwa yang namanya jenggot itu tidak boleh dicukur, dan itu merupakan sebuah perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Memang hadisnya seperti itu, tapi dalam konteks hadis itu para pakar fikih, para mujtahid, para imam madzhab al-arba'ah itu berbeda pandangan tentang istidlalul hukmi terkait dengan hadis tersebut, atau pengambilan hukum tentang masalah mencukur jenggot. Dan sebelum saya memutar video tersebut, bahwa kita ketahui para golongan salafi wahabi itu ya memang secara manhaj tidak sama. Mereka seringkali secara spesifik mengkaitkan hukum dengan beberapa kajian hadis secara lahiriah, tapi tidak memahami mekanisme bagaimana hadis tersebut dan bagaimana hadis tersebut tentang hukum yang keluar dari hadis tersebut. Untuk mengetahui hukum hadis, bagaimana substansi hadis itu tersebut menjelaskan apa dan hukumnya apa, perlu kita berpijak kepada pendapat para ulama. Jadi seperti itu. Sampai kapanpun ini tidak akan pernah terselesaikan, karena mereka tidak mau mengikuti manhaj yang saya sampaikan. Kita simak dulu Harry Pras ya. Tetapi orang-orang yang selalu melawan dan membenci dakwah-dakwah salafi, banyak sekali yang mereka lakukan itu teman-teman, tetapi bukan untuk sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, tapi semakin jauh. Mereka merasa kalau dirinya semakin dekat kepada Allah, tetapi semakin melanggar perintah dari Rasulullah. Saya kasih contoh beberapa. Ini perkara yang simple, yaitu ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memelihara jenggot, merapikan kumis, mereka sebaliknya Satu poin kita temukan bahwa mereka dari golongan yang selain Wahabi, katakanlah Aswaja, melakukan pelanggaran perintah untuk membiarkan jenggot. Ini kan perintah, berarti secara otomatis ini merupakan satu tuduhan. Ketika seseorang mencukur jenggot kemudian dihukumi haram secara mutlak, ini kan tidak baik. Dan juga dari kalangan Aswaja tidak menyalahkan golongan salafi wahabi tanpa sebab.
Pasti itu. Ketika menyalahkan Salafi Wahabi pasti ada sebab. Perlu kita ketahui. Sebelum Anda, Heri Pras, mengungkapkan sesuatu yang berkaitan dengan masalah hukum jenggot, perlu dikonfirmasi dulu, perlu dikaji dulu. Ketika Anda mengatakan bahwa mereka-mereka yang mencukur jenggot itu termasuk orang yang melanggar perintah Allah dan dihukumi haram, itu dikaji dulu. Bagaimana sikap para ulama terkait dengan masalah jenggot? Yang terpenting dan perlu saya tegaskan, masalah halqul lihyah atau mencukur jenggot ya, atau qasus syawarib, mencukur jenggot dan sebagainya, itu ada perbedaan para ulama. Ketika latar belakang hukum atau hukum yang dibangun yang berdasarkan khilafiyah antara para ulama, maka tidak baik untuk mengatakan bahwa itu melanggar aturan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kata Heri Pras, yang namanya jenggot itu ya tidak boleh dicukur, itu sesuai perintah baginda Nabi. Mari kita buktikan bahwa kalau memang permasalahan khilafiyah tak perlu dipersoalkan. Ketika antara para ulama silang pendapat tidak perlu dipersoalkan. Yang menjadi persoalan itu manhaj dari Salafi Wahabi atau teori yang dilakukan Salafi Wahabi, sehingga menghukumi secara mutlak keharaman mencukur jenggot. Ini kan satu pemahaman yang kurang pas ketika dikaji dalam substansi hadis tersebut. Ada satu keterangan dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Zuhaili. Wa qad harrama al-malikiyatu wal hanabilatu halqaha. Dari kalangan Malikiyah dan juga kalangan Hanabilah itu menghukumi haram mencukur jenggot. Wa tabara al-hanafiyatu halqaha makruhan tahrimian. Dan menurut versi dari kalangan Hanafiyah, bahwa yang namanya mencukur jenggot itu adalah makruh tahrim. Ila angkol wa qala asy-syafi'iyyatu bikarahiyati halqiha. Faqad dzakara an-Nawawi annal ulama'a dzakaru asyra khisalin makruhatan fil lihyah. Bahwa menurut dari kalangan Syafi'iyah, yang namanya mencukur jenggot itu, terkait dengan hukum mencukur jenggot itu adalah hukumnya makruh. Dari ketiga mazhab atau dari ketiga kalangan Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah dan kemudian Syafi'iyah, itu ada silang pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh tahrim, ada yang mengatakan makruh. Jadi yang menjadi persoalan itu ketika sikap Heri Pras seperti ini, sikapnya mengatakan bahwa itu sudah melanggar secara mutlak haram karena berdasarkan hadis bahwa Nabi memerintahkan untuk tidak mencukur jenggot atau membiarkan jenggot. Tapi substansi hadis tersebut sebagai penilaian para ulama, bukan ulama dari kalangan Wahabi ya. Kalau dari kalangan Wahabi itu sudah enggan dengan para pakar fikih, sudah enggan apa yang disampaikan oleh fuqaha. Jadi menurut versi dari kalangan fuqaha itu, yang namanya mencukur jenggot itu ada khilafiyah Pak ya. Jadi sangat tidak pantas sekali ketika Anda mengatakan cukur jenggot itu sudah melanggar aturan, sudah melanggar tuntunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Ya, perbedaan antara Wahabi dan Salafi itu tidak lain dan tiada bukan dalam teori saja.
manhajnya tidak sama. Sehingga ketika manhajnya tidak sama, ya tidak mustahil bahwa mereka pola pikirnya tidak sama, dan apalagi terlalu ngegas menghukumi haram masalah mencukur jenggot. Jadi seperti itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.